Rekan-rekan, kita mulai aja ya. Sebentar kita akan siapkan hati kita menyembah Tuhan ya. Orapata kaya rala pasyanda ya rala masyandi. Orala ya rala masyanda ya rala lu. Shina rala barala barala barala. Naya rala pasyandi. Kinayara labu, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Engkau baik, Engkau sungguh baik, haleluya. Kami bersyukur, haleluya. Oh ralayabu, terima kasih Tuhan atas segalanya. Engkau baik dalam hidupku. Engkau baik Tuhan. Oh ralaya rala pasya rala patakaya rala barala 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 barala. Oh rala barala barala pasya. Urapi kami ya Bapa. Urapi kami. Sebelum kami belajar, pengurapan-Mu turun atas setiap kami, lembutkan setiap hati, jamahlah setiap jiwa. Haleluya, haleluya. Kami rindu mengenal-Mu, kami rindu dekat kepadamu. Kami rindu mata kami senantiasa memandang-Mu seumur hidup kami. Haleluya, haleluya. Biar hidup kami menyenangkan-Mu, biar hidup kami menyenangkan-Mu. Ini hidup kami Tuhan, urapilah. Orala ya rala barala 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 barala. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Makananku ialah
melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Dan memerintah bersama Dia. Dan memerintah bersama Dia. Ini kerinduan kami. Ini kerinduan kami. Ya Bapa. Melakukan kehendak-Mu dalam hidup ini. Ini hidup kami. Ini hidup kami. Pakailah ya Tuhan. Urapilah ya Tuhan. Berlengkapilah ya Tuhan. Kami mau melakukan kehendak-Mu. Mari Roh Kudus Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami. Setiap hati, setiap jiwa, jamah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hidup kami siapkan hati kami untuk Engkau mengajar kami, untuk kami mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, Pak David Chang Tuhan, pengurapan-Mu turun. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk mengajari kami, mengerti tentang Tuhan, mengenal tentang Tuhan, sehingga hati kami semakin jatuh cinta dengan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami serahkan sebentar waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri yang menerangi hati setiap kami, yang mengajar kami. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami siap belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami pasang doa kami. Haleluya. Mari kita semua yang siap belajar kita katakan, amin. Saya silakan Pak David. Selamat malam saudara. Hari ini kita sudah sampai Ibrani 9 dengan topik Yesus Kristus dan Bait Suci yang lebih unggul. Saudara, setelah kita telah melihat supremasi Yesus Kristus, di mana di kitab Ibrani Yesus Kristus adalah yang ditinggikan. Dia lebih besar dari malaikat, Musa, Harun, dalam tatanan
imamat unggul dia adalah yang paling unggul dengan perjanjian yang lebih unggul dan bait suci yang lebih unggul. Karena itu saya mulai dengan satu ayat di mana 2 Korintus 1-5 ini menerangkan bahwa saudara kesalahan-kesalahan orang Kristen sekarang adalah mengira Alkitab itu adalah buku petunjuk untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi apa yang saya perbuat kepada Tuhan. Tapi sebenarnya Alkitab itu adalah menceritakan apa yang Yesus Kristus lakukan untuk kita. Dan setelah dia ada di dalam kita, maka kita secara otomatis dapat melakukan kehendak Bapa. Ya, jadi saya akan highlight 5 ayat ini. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu. Sebab, saudara Paulus mengatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Jadi Paulus hanya mau memberitakan Yesus Kristus dan memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara orang Korintus. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Agar apa, saudara? Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi nanti habis satu video lagi, kita akan masuk ke dalam iman. Itu seru sekali, saudara. Ada 3 video dalam iman. Jadi ini pengantar saya. Kita telah belajar Yesus Kristus tertinggi, maka mata kita harus tertuju kepada Dia. Dan agar iman kita jangan bergantung pada hikmat manusia. Oke, saudara, kita baru mulai. Ibrani 9. Saudara, orang Kristen adalah warga dari 2 tempat. Warga duniawi dan warga surgawi. Udah warga surgawi tapi belum ke surgawi. Already but not yet, ya saudara. Ia harus memberikan kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar dan memberikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Karena kita adalah warga 2 dunia, saudara, kita harus belajar bagaimana berjalan dengan iman di dunia yang diatur oleh penglihatan, saudara. Seperti Musa, orang percaya harus melihat yang tak terlihat jika ingin mengatasi ketertarikan dunia. Jadi tadi Pak Gem berkata, banyakkan orang masuk Kristen susah dikit, dia akan kembali ke dunia. Nah, sebenarnya rumusnya adalah bahwa orang percaya harus belajar melihat apa yang tak terlihat. Ya. Orang yang praktis berkata, melihat adalah percaya, tetapi orang beriman menjawab, percaya adalah melihat. Nah, prinsip iman ini harus diterapkan pada hubungan kita dengan bait suci surgawi, karena kita belum lihat bait suci surgawi itu seperti apa. Kita belum pernah melihat bait suci surgawi ini, namun kita percaya apa yang Alkitab katakan tentang hal itu. Kita menyadari bahwa Tuhan tidak disembah hari ini di kuil-kuil yang dibuat dengan tangan manusia. Tidak ada tempat khusus di bumi di mana Allah berdiam. Ya, walaupun kita mungkin menyebut gedung gereja lokal sebagai rumah Tuhan, tetapi kita tahu bahwa Tuhan tidak tinggal di sana. Bangunan itu didedikasikan untuk Tuhan Yesus dan pelayanannya, tetapi itu bukan tempat tinggalnya. Jadi Ibrani 9 menyajikan kontras terperinci antara bait suci perjanjian lama, yaitu tabernakel, bait suci Salomo, dan bait suci yang dibangun oleh Nehemia, dan bait suci perjanjian baru di mana Yesus Kristus sekarang melayani. Jadi hanya 2 topik. Pertama adalah inferioritas bait suci duniawi, Ibrani 9 ayat 1-10, dan superioritas bait suci surgawi, Ibrani 9 ayat 11-28. Kita baca firman-Nya dulu, saudara. Memang perjanjian yang pertama, yaitu perjanjian lama, juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab
ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus atau ruang kudus, saudara. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Oke, saudara. Dan di atasnya ada kerub, kemuliaan yang menaungi tutup perdamaian. Tetapi hal ini tidak kita bicarakan secara terperinci di Ibrani. Nanti kalau kita belajar imamat, ini akan diterangkan secara terperinci. Demikianlah caranya masuk ke tempat kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan, ruang kudus itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini, Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka, yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktunya pembaruan. Sampai kapan, saudara? Sampai Yesus mati di kayu salib. Oke, saudara. Jadi surat Ibrani mengingatkan pembaca bahwa peraturan dan kebiasaan di dalam tabernakel itu memang ditetapkan oleh Allah. Jika ada inferioritas dalam ritual dalam tabernakel, itu bukan karena Allah tidak menetapkan ritual itu karena perjanjian lama masih berlaku. Jadi sementara perjanjian lama itu berlaku, pelayanan para imam itu ditetapkan oleh Allah dan sangat tepat. Lalu mengapa Allah membuat tabernakel yang lebih rendah? Pertama, karena tabernakel adalah tempat kudus duniawi. Tabernakel lebih rendah dari tabernakel dari bait suci surgawi karena dia hanyalah suatu tipe, blueprint, suatu contoh dari sesuatu yang lebih besar yang ada di surga. Tabernakel lebih inferior daripada bait suci surgawi karena tabernakel tidak dapat diakses oleh orang-orang biasa. Yang keempat, tabernakel bersifat sementara yang hanya berlaku saat perjanjian lama berlaku. Pelayanan tabernakel bersifat eksternal dan bukan internal. Ini adalah bagian inferioritas bait suci duniawi. Ya, ini saudara adalah tabernakel duniawi. Jadi bagian depan ini adalah namanya ruang kudus dan hanya imam-imam keturunan Lewi yang boleh masuk ke sini. Mereka untuk mengambil minyak zaitun untuk menyalakan lampu, membakar ukupan, dan setiap hari Sabat mereka memakan roti dan menggantikan yang baru. Ini adalah tempat kudus. Di bagian belakang, ini ada namanya Ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus hanya ada tabut perjanjian, di atasnya adalah mersisit, di dalamnya ada loh batu, mana, buli-buli mana, dan tongkat Harun. Ya, jadi Ruang Maha Kudus itu juga hanya imam besar saja yang boleh masuk, itu pun setahun sekali dan hari raya perdamaian. Oke, saudara. Nah, kenapa lebih inferior? Kenapa lebih rendah dari yang surgawi? Karena memang ini adalah duniawi. Ini berarti dibuat oleh manusia. Orang-orang Israel dengan membawa hadiah mereka kepada Musa, dan dari bahan-bahan yang disumbang oleh orang Israel, tabernakel ini dibangun. Kemudian Tuhan memberikan hikmat dan keterampilan kepada Bezalel
dan Oholiab untuk melakukan pekerjaan rumit membuat bagian tabernakel dan perabotannya. Setelah pembangunan selesai, barusan tempat kudus dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, meskipun kemuliaan Tuhan pindah ke tempat kudus, itu masih merupakan bangunan duniawi yang dibangun oleh manusia dari bahan-bahan duniawi. Jadi, tabernakel adalah bangunan duniawi, memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, dia harus mengalami sebuah perbaikan. Kayak hotel, udah lama dia harus direnov. Itu juga terbatas secara geografis. Jika ditempatkan di satu tempat, di tempat lain tidak ada tabernakel. Jadi hanya lokalisasi. Itu harus dibongkar dan berbagai bagian dibawa ke satu tempat ke tempat lain. Dan itu hanya milik bangsa Israel dan bukan milik seluruh umat dunia. Jadi yang pertama itu adalah ini. Commute Pak David, commute. Oh, sorry. Commute-nya udah lama, Pak? Ya, 5 menit lah kurang 4 menit. Oke, saya ulang aja bagaimana, Pak? Dari saya lanjut aja, Pak ya. Oke. Ya, lanjut aja. Ya. Tabernakel adalah suatu tipe. Jadi tipe itu contoh yang di duniawi itu seperti apa yang di surga, Saudara. Jadi masing-masing dari perabot-perabot di ruang kudus itu ada artinya. Jadi penulis membuat daftar berbagai bagian dari perabot tabernakel karena masing-masing memiliki makna rohani. Mereka adalah suatu hal yang di surga, Saudara. Jadi frasa yang di depan dan yang kedua merujuk bagian pertama dan kedua dari tabernakel. Yang pertama adalah ruang kudus, yang kedua adalah ruang maha kudus. Jadi masing-masing ruang ini mempunyai furniture-nya sendiri, perabotnya sendiri, dan setiap perabot memiliki arti khusus sendiri. Kita bahas secara simpel di sini. Di ruang kudus ada yang namanya kandil emas bercabang 7, Saudara. Tetapi ini bukan sesuatu yang ditaruh lilin, Saudara, salah. Ini lebih cocok disebut kaki dian karena digunakan dengan membakar subuh dalam minyak zaitun, Saudara. Jadi minyak zaitunnya harus minyak zaitun yang pertama kali dipres. Jadi kayak virgin olive oil gitu adalah menjadi minyak untuk cahayanya itu untuk dihasilkan. Jadi tidak menggunakan lilin. Nah, ini namanya adalah kaki dian. Oke. Kaki dian ini, Saudara, ya jadi dia bukan taruh lilin di sini, tetapi dia memakai minyak zaitun yang dipres. Sebenarnya minyak zaitun itu melambangkan Yesus Kristus yang dibebani oleh beban dunia. Di Taman Getsemani dia berdoa, dia katakan, Tuhan kalau bisa cawan ini lepas daripadaku. Nah, Getsemani sendiri artinya adalah tempat pemrosesan minyak zaitun. Nah, jadi minyak zaitun yang pertama itu yang keluar, itu dipakai di ruang kudus. Oke, nah, di sini adalah tempat roti sajian di mana ada 12 roti yang akan disajikan oleh para imam dan diganti seminggu sekali. Dan ini adalah mezbah pembakaran ukupan, Saudara ya. Jadi kita hafal dulu. Ini ada kaki dian, meja roti sajian dan pembakar ukupan. Ini ada di ruang kudus. Nah, di ruang maha kudus, Saudara, itu ada yang namanya tabut perjanjian dan tutupnya, Saudara, tutupnya yang ada 2 kerub dan tutupnya itu namanya mercy seat. Nah, di dalam ruang maha kudus hanya ada barang ini, Saudara, ya. Nah, Saudara, di ruang kudus itu tidak ada jendela di tabernakel. Karena tidak ada jendela di tabernakel, maka kaki dian ini menyediakan penerangan yang diperlukan untuk pelayanan imam di ruang kudus. Bangsa Israel seharusnya menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Yesus Kristus adalah terang dunia, dan orang percaya harus bersinar seperti terang di dunia. Itu artinya, Saudara. Jadi, ketujuh roh Allah kepada 7 jemaat, nah itu gereja, Saudara. Dan kita harus menjadi terang dunia.
Jadi ada juga di sebuah meja di ruang kudus dengan 12 roti di atasnya, yaitu meja roti sajian. Setiap hari Sabat, para imam akan memindahkan roti yang lama, digantikan roti yang baru. Dan roti yang lama itu dimakan oleh imam di tempat ruang kudus. Ya, hanya imam yang boleh makan roti ini dan mereka diharuskan memakannya di ruang kudus. Ini mengingatkan 12 suku akan kehadiran Allah, pemeliharaan Allah yang menopang mereka. Itu juga berbicara tentang Yesus Kristus adalah roti hidup yang diberikan kepada seluruh dunia, saudara. Jadi terang dunia, roti hidup. Saudara, jadi ada meja pembakaran ukupan berdiri di ruang kudus, tepat di depan tabir. Tabir itu adalah suatu kayak veil, kayak horden gitu, saudara, yang memisahkan kedua bagian kemah suci. Meja pembakaran ukupan emas tidak ada di ruang maha kudus, tetapi dipakai di ruang maha kudus. Dia ada di ruang kudus, tetapi dipakai untuk ruang maha kudus. Tetapi pelayanannya berhubungan dengan ruang maha kudus. Dengan cara apa? Jadi saudara, pada hari perdamaian tahunan, atonement, imam besar itu yang hanya boleh masuk ke ruang maha kudus, dia akan membakar ukupan dan menggunakan bara dari mezbah bakar ukupan itu untuk membakar dupa di depan mercy seat, di depan tutup perdamaian. Musa menghubungkan mezbah emas dengan tabut perjanjian. Setiap pagi, sore, seorang imam membakar dupa di atas meja pembakar ukupan. Daud menyarankan bahwa itu adalah gambaran doa yang naik kepada Allah. Ini bisa menjadi pengingat bahwa Yesus Kristus juga bersyafaat bagi kita. Saudara, nah, ruang maha kudus itu hanya berisi tabut perjanjian, peti kayu sepanjang 3 kaki 9 inci, 2 kaki lebar 3 inci, dan 2 kaki 3 inci tingginya. Di atas peti itu, yang tutup itu, saudara, itu namanya mercy seat yang indah, yang terbuat dari emas dengan kerub di setiap ujungnya. Nah, mercy seat ini adalah tahta Allah di tabernakel. Jadi mercy seat ini adalah tahta Allah. Nah, seperti nanti ada tahta Allah di surga itu seperti apa? Jadi pada hari perdamaian, darah dipercikan di mercy seat, ya, ditutup dari tabut perjanjian. Itu sebenarnya di dalam tabut perjanjian ada hukum. Maksudnya hukum itu sudah digenapi oleh darah Kristus. Tuhan tidak melihat lagi hukum yang dilanggar karena itu sudah ditutupi oleh darah Kristus. Maka itu disebut tahta belas kasihan, saudara, atau tahta perdamaian. Tetapi darah Kristus itu tidak hanya menutupi dosa, itu menghapus dosa kita selama-lamanya karena pelanggaran hukum, saudara. Nah, tapi kebenaran yang paling penting adalah semua ini yang ada di tabernakel duniawi hanyalah simbol, bukan realitas spiritual. Fakta inilah yang membuat tabernakel perjanjian lama menjadi lebih inferior daripada yang di surga. Nanti kita akan belajar yang di surga itu seperti apa, saudara. Ya, ketiga, tabernakel tidak dapat diakses oleh sembarang orang. Ya, kita tidak boleh mendapat gagasan bahwa orang-orang Yahudi berkumpul di tabernakel untuk beribadah. Hanya imam dan orang Lewi diizinkan masuk ke dalam halaman tabernakel, tetapi orang-orang dari suku lain itu tidak diinginkan. Lebih jauh lagi, meskipun para imam melayani di tempat suci hari demi hari, hanya imam besar saja yang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus. Itu pun hanya setahun sekali. Ketika dia melakukannya, dia harus mempersembahkan korban untuk dosa-dosanya sendiri dan juga untuk dosa umat-umat Israel. Sebaliknya, tabernakel surgawi terbuka untuk semua umat Allah dan setiap saat. Itu yang membuat tabernakel duniawi inferioritas daripada tabernakel surgawi, saudara. Tabernakel bersifat sementara selama hukum perjanjian lama, selama perjanjian lama berlaku. Nah, fakta bahwa pelataran luar kemah pertama berdiri adalah bukti bahwa pekerjaan keselamatan Allah bagi manusia belum selesai. Masih ditutup, saudara. Pelataran luar berdiri di antara orang-orang dan ruang maha kudus. Selama para imam melayani di tempat kudus, jalan belum dibuka ke hadirat Allah. Tetapi saat Yesus mati di kayu salib, tabir bait suci terkoyak dari atas ke bawah, saudara. Nah, ini adalah akhir dari perjanjian lama.
dan jalan dibuka ke ruang Maha Kudus, tidak ada lagi kebutuhan antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus, karena sekarang orang-orang berdosa yang percaya kepada Yesus dapat langsung datang ke hadirat Allah. Jadi tabernakel duniawi bersifat sementara. Dan yang terakhir, pelayanan tabernakel bersifat eksternal, bukan internal. Jadi pengorbanan yang dipersembahkan dan darah yang dioleskan di tahta perdamaian, dipercik, tidak akan pernah bisa merubah hati seseorang, hati nurani seorang. Semua ritual dan upacara yang berhubungan dengan tabernakel berkaitan dengan kemurnian upacara, bukan kemurnian moral. Itu adalah tata cara duniawi, saudara. Ritual yang sempurna, yang berhubungan dengan manusia lahiriah, tetapi tidak dapat mengubah manusia batiniah. Karena itu kita perlu Yesus, kita perlu imam besar agung yang melayani di tabernakel surgawi, saudara. Jadi ini adalah suatu gambaran dari sesuatu yang lebih besar di surga. Oke, bagian 2, saudara. Tadi adalah inferioritas tabernakel duniawi. Sekarang kita berbicara tentang superioritas tabernakel surgawi. Ibrani 9 ayat 11 sampai 28. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan, saudara, yang kekal. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, saudara. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, saudara, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi potong sapi, potong kambing itu hanya menutup dosa, tetapi tidak bisa mengubah hati, tidak dapat menyucikan hati dari perbuatan-perbuatan kita yang sia-sia. Itu sementara. Hanya Yesus Kristus yang dapat sekali untuk selama-lamanya masuk dengan mengorbankan darahnya agar kita dapat diubahkan hatinya, sehingga kita tabir terbuka dan kita dapat beribadah pada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Hukum, agar hukum itu tidak berlaku, maka harus ada yang mati, saudara. Jadi seperti kayak suami dan istri. Suami tidak boleh kawin lagi karena masih terikat kepada istri. Tetapi kalau istrinya mati, maka ia bebas untuk kawin lagi. Karena telah dipatahkan oleh kematian. Ini juga sama, saudara. Perjanjian itu untuk menjadi perjanjian yang baru, maka diperlukan yang namanya kematian. Karena itu Kristus mati di sana untuk membawa kita ke perjanjian yang baru. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah lembu, darah domba, serta air dan bulu mereka dan bulu merah dan hisop, lalu memercikkan kitab itu sendiri dan seluruh umat. Karena inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Jadi Allah tidak bisa mengampuni kalau tidak ada darah, saudara. Dan juga kemah dan semua alat ibadah dipercikin secara demikian dengan darah. Karena sudah ternoda, saudara.
Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, saudara. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini penting, saudara. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, saudara. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga harus ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna untuk kepentingan kita. Dan ia bukan masuk berulang-ulang, bukan masuk setiap tahun untuk mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar duniawi setiap tahun harus masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya, dan pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan kita. Ini bagian kedua, saudara. Nah, superioritas bait suci surgawi. Jadi 5 kekurangan yang telah kita pelajari dari bait suci perjanjian lama, kita perbandingkan dengan 5 keunggulan bait suci perjanjian baru. Dalam segala hal, bait suci surgawi ini lebih unggul. Kenapa, saudara? Yang pertama, karena bait suci surgawi ada di surga. Yang kedua, pelayanannya efektif untuk menangani dosa. Kalau bait suci sana hanya untuk menutupi dosa sementara, ini efektif untuk menghapus dosa. Yang ketiga, pelayanannya didasarkan pada pengorbanan yang mahal, yaitu Kristus Yesus, darah Kristus Yesus. Kalau pelayanan bait suci duniawi hanya korban binatang. Pelayanannya melambangkan pemenuhan, sementara bait suci duniawi hanya sementara, saudara, temporal. Pelayanannya final dan lengkap, dan kalau misalnya bait suci duniawi itu tidak lengkap, saudara. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, penulis Ibrani ingin pembacanya memusatkan perhatian mereka pada hal surgawi. Saudara, karena itu, saudara, kita sebagai orang Kristen itu harus memikirkan hal-hal surgawi, saudara. Bukan hal-hal yang di bumi. Beberapa hal yang di bumi, termasuk bait suci Yahudi yang indah, itu akan segera dihancurkan. Dan sudah dihancurkan. Ini karena dia tulis kepada orang Ibrani yang saat itu bait suci belum dihancurkan. Tetapi realitas surgawi akan bertahan selamanya. Kemah perjanjian lama dibuat oleh tangan manusia. Kemah surgawi tidak membutuhkan bahan-bahan. Karena tabernakel surgawi bukan ciptaan, tabernakel itu bebas dari kerusakan waktu. Dan hal-hal yang baik yang akan datang telah tiba. Semua yang digambarkan di awal tabernakel sekarang menjadi kenyataan karena pelayanan imamat Kristus di surga, saudara. Kemah suci yang ada di dunia dipolakan menurut tempat kudus di surga. Tetapi kita tidak perlu lagi pola itu. Kita telah memiliki realitas yang kekal. Maka pandang surga, saudara. Yang kedua, pelayanannya efektif untuk menangani dosa. Jadi kita ada kontras dari korban binatang dan korban Kristus. Nah ya, dan penulis akan membahas inferioritas hewan kurban dalam Ibrani 10. Tetapi di sini dia meletakkan dasarnya. Jadi nanti kita akan bahas hewan kurban di next video, tapi di sini kita harus belajar dasarnya dulu, saudara. Yang kita tidak perlu bukti bahwa darah Yesus Kristus jauh lebih unggul daripada darah korban binatang. Bagaimana darah binatang bisa memecahkan masalah dosa manusia? Yesus Kristus menjadi manusia agar ia dapat mati bagi dosa-dosa manusia. Kematiannya bersifat sukarela. Binatang tidak sukarela, saudara. Kematian binatang itu diragukan sukarelanya. Darah binatang dibawa oleh imam besar ke ruang maha kudus, tetapi Yesus datang mempersembahkan dirinya di hadirat Allah sebagai korban terakhir dan lengkap untuk dosa. Tentu saja pengorbanan hewan harus diulang-ulang, hanya menutupi. Tetapi sementara Yesus Kristus mempersembahkan dirinya hanya sekali.
Karena itu jauh lebih superior. Saudara, akhirnya tidak ada korban binatang yang pernah bisa membeli penebusan kekal. Darah mereka hanya dapat menutupi dosa sampai darah Kristus menghapus dosa. Nah, kita kalau yang percaya kepada Yesus, kita memiliki penebusan yang kekal, saudara. Dijamin, saudara. Itu tidak dikondisikan pada jasa atau perbuatan baik kita. Itu dijamin sekali untuk selama-lamanya oleh karya Yesus yang telah selesai. Karena itu fokus kepada Kristus, saudara. Nah, di sini juga ada dua pembersihan. Hati kita adalah hati yang penuh dosa, licik. Tetapi pembersihan seremonial tidak bisa mengubah hati kita. Dan pembersihan hati nurani oleh darah Kristus bisa mengubah hati kita. Bedanya di sana. Ritual perjanjian lama tidak dapat mengubah hati seseorang. Itu bukan mengatakan bahwa seorang penyembah tidak memiliki pengalaman spiritual jika hatinya mempercayai Tuhan. Tetapi ini berarti bahwa penekanan adalah pada pembersihan seremonial eksternal. Selama umat Allah mematuhi peraturan, dia bersih. Itu adalah pemurnian daging, tetapi bukan pembersihan hati yang terdalam, saudara. Yang paling penting itu, saudara. Seperti kayak tumbuhan, saudara. Kita potong aja, tetapi akarnya tidak dicabut, dia akan tumbuh pohon lagi. Sementara, saudara, bersih. Tetapi kalau kita cabut sampai akar-akarnya, dia akan mati selama-lamanya. Semacam itulah. Ya. Nah, kita belajar dari Ibrani 8 bahwa perjanjian baru bersifat internal, lebih ke hati. Jadi aku akan menaruh hukumku ke dalam pikiran mereka dan menuliskannya ke dalam hati mereka. Jadi kita hidup bukan oleh hukum, tetapi oleh Roh Kudus yang menaruh hukum itu ke dalam hati kita. Pekerjaan ini dilakukan oleh Roh Kudus, saudara. Jadi kalau Roh Kudus ada, kita akan dikendalikan oleh Roh Kudus. Kita tidak perlu lagi terikat kepada hukum, karena roh di dalam kita sudah pasti menggenapi hukum. Tetapi roh tidak dapat berdiam di dalam kita jika Yesus Kristus tidak mati untuk membayar dosa-dosa kita. Karena Yesus Kristus tanpa noda, dia mampu mempersembahkan korban yang sempurna. Nah, ini juga di perjanjian lama kita dapat berkat-berkat yang sementara. Sekarang kita mendapatkan berkat-berkat yang kekal, saudara. Berkat-berkat di bawah perjanjian lama bergantung kepada ketatan umat Allah. Jika mereka menaati Allah, dia akan memberkati mereka. Tetapi jika mereka tidak menaatinya, dia akan menahan berkatnya, saudara. Tapi beda sama perjanjian baru. Jadi bukan hanya berkat-berkat itu bersifat sementara, termasuk panen, hujan, perlindungan dari musuh, penyakit, dan mungkin berkat materi. Nah, berkat perjanjian lama ini itu jauh lebih bagus dari berkat perjanjian lama. Ya, warisan kekal kita bersifat rohani, sukacita dan damai sejahtera, saudara. Perhatikan bahwa penekannya adalah pada yang kekal, penebusan yang kekal, dan kita mendapatkan warisan yang kekal. Jadi penebusan kita membawa kita dijamin masuk surga, warisan yang kekal kita akan diberikan sukacita dan damai sejahtera sehingga kita enteng hidup di dunia ini. Seorang percaya dapat memiliki keyakinan karena semua yang dia miliki hanya di dalam Yesus Kristus adalah kekal. Jadi, saudara, ayat ini memperjelas bahwa tidak ada penebusan yang final, yang lengkap di bawah perjanjian lama. Pelanggaran-pelanggaran itu hanya ditutupi oleh darah dari banyak korban binatang, tetapi tidak sampai dibersihkan sampai pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Karena Kristus telah menyelesaikan penebusan yang kekal, karena itu barulah kita dapat berbagi warisan yang kekal, saudara. Nah, sebentar lagi, saudara. Kata perjanjian itu tidak hanya perjanjian aja, tetapi juga mengandung kata wasiat, saudara. Jika seorang menulis wasiat, wasiat itu tidak berlaku sampai dia meninggal. Yesus Kristus makanya harus mati agar perjanjian baru mulai bisa ditegakkan. Cawan ini adalah perjanjian baru. Dalam kata lain, wasiat kehendak di dalam darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kamu udah masuk perjanjian baru, saudara-saudara. Karena apa? Darah yang telah ditumpahkan oleh Yesus Kristus. Bahkan perjanjian lama didirikan atas darah. Ibrani 9 diambil dari Keluaran 24. Catatan tentang pengesahan perjanjian lama oleh Musa dan orang Israel. Kitab hukum itu juga diperciki oleh darah. Dengan demikian pula orang dan kemah suci dan perabotannya. Darah waktu itu tidak hanya digunakan pada awal pelayanan perjanjian lama, tetapi juga digunakan dalam ritual rutin tabernakel. Di bawah perjanjian lama,
orang dan benda dimurnikan dengan darah, air, dan api. Tapi itu hanya seremonial. Artinya bahwa orang-orang dan benda-benda itu sekarang dapat diterima oleh Tuhan. Pemurnian itu sayangnya tidak mengubah hati manusia. Karena prinsip Allah adalah bahwa darah harus ditumpahkan sebelum dosa dapat diampuni. Ini penting, saudara. Jadi dosa mau diampuni itu perlu darah. Kita tidak perlu untuk menyakiti diri sendiri, untuk tusuk-tusuk kita karena atonement. Yesus Kristus sudah melakukannya di kayu salib. Jadi kadang orang yang menyakiti diri sendiri itu mereka belum percaya Kristus, saudara. Orang yang percaya Kristus tidak usah kayak nyakiti diri sendiri, saudara. Karena dia tahu bahwa Yesus Kristus sudah mati kepada dia. Kenapa? Kenapa mereka sering menyakiti diri sendiri? Karena mereka butuh pengampunan yang besar, saudara. Karena itu mereka gores-gores tangan, kadang-kadang mutilasi kayak gitu. Itu karena kebutuhan akan penebusan. Tetapi orang Kristen tidak perlu melakukan itu. Karena Yesus Kristus, sekali dia masuk, dia sudah mengorbankan darahnya untuk kita. Jadi karena Allah telah menetapkan bahwa pengampun dosa hanya melalui penumpahan darah, dan karena pemurnian daging hanya melalui percikan darah, maka darah perlu dicurahkan dan diterapkan jika perjanjian baru sudah berlaku. Dan darah Yesus Kristus tidak hanya memurnikan hati-hati nurani orang percaya, tetapi juga memurnikan hal-hal yang surgawi, saudara. Ya, tabernakel kudus bisa dicemarkan. Setiap tahun orang-orang imam datang itu sudah mencemarkan karena dosa, saudara, dan harus dimurnikan oleh percikan darah. Tetapi bagaimana mungkin tempat kudus surgawi itu najis? Tentu saja tidak ada sesuatu yang di surga yang najis dan tidak dapat dicemarkan karena dosa tidak dapat mencemari tempat kudus Allah. Jadi dalam hal ini tidak ada sesuatu pun di tabernakel duniawi yang benar-benar ternoda oleh dosa. Itu hanya berkaitan hubungan manusia dengan Allah. Darah itu yang memercik seluruh sebuah perabot tidak mengubah sifat darah itu. Itu hanya seremonial, saudara. Tetapi mengubah hubungan Tuhan dengannya. Karena lihat darah. Allah hanya bisa masuk ke dalam persekutuan orang-orang karena darah yang dipercik. Hubungan, tapi tidak merubah. Nah, kalau darah Yesus, dia memperdamaikan sekali untuk selama-lamanya dan mengubah hati kita. Karena itu lebih superior, saudara. Jadi melalui Yesus Kristus, kita yang berdosa dapat masuk ke ruang Maha Kudus di tempat kudus surgawi. Secara fisik di bumi, tetapi secara rohani kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan di ruang Maha Kudus surgawi. Agar Allah menerima kita ke dalam persekutuan surgawi ini, darah Kristus harus curahkan, dan dia telah lakukan 2000 tahun yang lalu. Karena itu, kita dapat masuk ke dalam hadir Allah oleh darah Yesus. Jadi kesimpulan, perjanjian lama didirikan oleh darah, perjanjian baru juga oleh darah. Tetapi perjanjian baru didirikan atas pengorbanan yang lebih baik, diterapkan di tempat yang lebih baik. Pola duniawi disucikan oleh darah binatang, tetapi tempat kudus di surga dimurnikan oleh darah anak Allah. Ini adalah pengorbanan yang jauh lebih mahal. Kita udah mau habis. Dan pelayanan ini tidak hanya sementara, tapi melambangkan pemenuhan, saudara. Saudara, orang Kristen kita sekarang perjanjian baru, itu tidak bergantung kepada seorang imam besar yang setiap tahun mengunjungi ruang Maha Kudus di tempat kudus sementara. Kita bergantung kepada imam besar surgawi, Yesus Kristus, yang telah masuk sekali dan untuk selamanya ke dalam tempat kudus yang kekal. Di sana, dia mewakili kita di hadapan Allah, dan dia akan melakukannya terus-menerus, mensyafaat, saudara. Karena itu, saudara, ini ada suatu waspada kepada kita orang Kristen sekarang. Waspadalah terhadap mempercayai apapun untuk kehidupan rohani Anda yang dibuat oleh tangan manusia, saudara. Jangan lihat dari sesuatu yang dibuat dengan tangan manusia. Oh, gedung gerejanya besar. 5 hektar. Oh, udah pasti orang suci. Jangan lihat dari sana, saudara. Tabernakel digantikan oleh Bait Salomo. Bait itu dihancurkan, saudara, oleh Babilonia. Ketika orang Yahudi kembali ke tanah mereka setelah pembuangan, mereka bangun lagi kuil Raja Herodes. Dan tahun berikutnya memperluas dan menghiasinya. Tetapi orang-orang Romawi menghancurkan kuil itu pada tahun 70 dan tidak pernah dibangun kembali. Jadi sekarang nggak ada bait suci duniawi. Selanjutnya, silsilah imam pun telah hilang. Dan orang-orang Yahudi tidak yakin siapa imam.
hal-hal yang dibuat oleh tangan itu akan binasa, saudara. Jadi kalau kita lihat di dalam kerohanian kita pikir sesuatu di duniawi, itu semua akan binasa. Tetapi hal-hal yang tidak dibuat oleh tangan manusia adalah kekal. Kita pilih yang mana, saudara? Ya pasti yang kekal, saudara. Nah, ini terakhir. Tidak ada yang tidak lengkap atau sementara tentang pelayanan Tuhan kita di surga. Singkatnya, pekerjaan Kristus sudah selesai. Final, kekal. Atas dasar pekerjaan yang telah selesai, sekarang dia melayani di surga atas nama kita. Nah, di dalam Ibrani 9, 24-28 ada kata menyatakan dirinya. Apakah Anda memperhatikan bahwa kata menyatakan dirinya digunakan 3 kali dalam Ibrani 9, 24-28? Ketika kegunaan ini memberikan ringkasan pekerjaan Tuhan Yesus. Pertama, dia menyatakan dirinya untuk menghapus dosa dengan mati di kayu salib. Kedua, sekarang dia menyatakan dirinya sekarang di surga untuk kita. Dan ketiga, suatu hari dia akan menyatakan dirinya untuk membawa pulang orang Kristen yang percaya kepadanya. 3 tindakan keselamatan ini semua didasarkan pada pekerjaannya yang telah selesai di kayu salib. Darah yang telah dicucurkannya, saudara. Jadi kita harus membuat pilihan antara duniawi dan surgawi. Sementara atau abadi, tidak lengkap atau lengkap. Jadi Anda silakan pilih sendiri, mau duniawi, mau surgawi, sementara atau abadi, tidak lengkap atau lengkap. Saudara, terakhir, saudara, saya ini buat ini dorongan sekali, saudara. Jadi penting sekali, saudara, kita pelan-pelan baca ini. Terakhir, saudara, mari kita refleksikan akan mengingatkan kita yang pernah membuat pengakuan iman kepada yang benar yang kekal kepada Kristus. Tetapi yang telah kembali ke palsuan dunia yang sementara. Saudara, jika Anda pernah membuat pengakuan iman yang benar dan kekal, tetapi Anda kembali ke palsuan dunia yang sementara, saudara, saya kasih Anda 3 pertanyaan. Bagaimana kita akan menghadapinya? Bagi kita yang hanyut, yang bebal, yang tidak percaya menghadapi dia yang akan muncul nanti saat dia datang 2 kali. Sementara segala sesuatu akan lenyap dalam nyala cahayanya. Seperti bintang-bintang itu akan pudar ketika matahari bersinar. Bagaimana Anda menghadapi Yesus Kristus? Yang kedua, saudara, ini penting, saudara. Apa yang akan kita lakukan ketika pengkhianatan kita menjadi jelas di dalam hati nurani kita saat Tuhan Yesus datang kembali? Periksa hati nurani, saudara. Yang ketiga, saudara, apa yang akan kita lakukan bagi kita yang telah menjual Tuhan? Yang adalah satu-satu harapan kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Saudara, ini penting sekali karena yang Yesus lakukan itu satu-satunya keselamatan kita. Kadang-kadang kita menjual Tuhan, kadang-kadang kita kembali lagi ke dunia, kadang-kadang kita tidak percaya kepada Dia, kita hanyut, kita bebal. Darah yang dia curahkan itu sangat mahal, saudara. Karena itu saya minta bantu kepada Tuhan agar kita diingatkan lagi bahwa Yesus Kristus adalah segalanya. Yesus Kristus adalah yang tertinggi. Hanya Dia yang dapat menghapus dosa kita dan membawa kita ke surga. Saudaraku, jika kita ada di dalam 3 hal itu, masih ada waktu, saudara. Pergilah kepadanya, Tuhan Yesus. Dan kemudian minta dibasuh oleh darahnya, saudara. Dan dengan demikian, dengan iman, Anda akan siap untuk menemuinya di kedatangannya yang kedua kali untuk keselamatan. Saudara, Allah memberkati Anda, dan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus, membuat Anda siap untuk menghadapi Yesus Kristus untuk hari besar yang datang segera. Jangan lama-lama mengambil keputusan. Jangan menunda. Sekarang juga datang kepada Tuhan Yesus, minta ampun dan minta dibasuh oleh darahnya, saudara. Oke, saudara, di dalam Wahyu 4 itu ada gambaran tentang tata Allah. Saya tidak akan bahas ini, tapi Anda boleh buka YouTube channel saya dan dengar. Ini adalah gambaran surgawi dari sesuatu yang duniawi. Nah, untuk topik minggu depan, kita adalah topik yang akhir dari bagian kedua sebelum kita masuk ke dalam iman. Adalah Ibrani 10, Yesus Kristus dan korban yang lebih unggul. Yang pertama, pengorbanan Kristus menghapus dosa.
kedua, pengorbanan Kristus tidak perlu diulang, dan yang ketiga, pengorbanan Kristus membuka jalan menuju Allah. Tadi sebenarnya sudah saya cover, saudara, tetapi ini akan lebih detail agar bisa membuka jalan untuk yang lebih detail. Saudara, sampai sini sharing Ibrani 9. Tuhan Yesus memberkati. Mana nih? Ada pertanyaan? Silakan. Wah, ini Depi dalam nih kalau nanya nih. Siap-siap, ambil tali. Yang menanya, itu bait suci sama kemah suci bedanya, Pak? Sama, itu dua-duanya adalah buatan manusia. Kalau kemah suci itu saat Israel mengembara di padang pasir, kalau bait suci itu dibuat setelah Israel sudah dapat tempat di Yerusalem, dibuat oleh Salomo. Jadi dua-duanya merupakan hal yang sama, adalah merupakan bait suci buatan tangan manusia. Di dalamnya juga sama, Bu. Itu yang versi perjanjian lama ya, Pak? Apa perjanjian baru? Semuanya perjanjian lama, Bu. Yang lama ya? Lama semuanya. Perjanjian baru sudah tidak ada lagi, Bu. Adanya di surga, Bu. Ya, di mana Yesus yang melayani. Ya. Oke. Makasih. Sama-sama, Bu. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ada lagi? Hari ini kita bahas tentang bait suci, ya. Bait suci berarti itu tentang keselamatan, ya, tentang penebusan, keselamatan, ya. Ada nggak yang masih ragu keselamatan? Ya, sedangkan kekristenan itu kan komplit sekali ya. Setelah mati kita nanti tubuhnya kayak apa ya? Ya, seperti Yesus waktu bangkit dari antara orang mati, gitu ya. Terus nanti waktu kita di surga, wujud kita seperti apa ya? Ya seperti Yesus, waktu setelah bangkit dari antara orang mati. Gitu kan. Waktu kita nanti matinya udah tua, umur 70 tahun, kita mati udah banyak uban, waktu di surga kita masih ada uban nggak? Nah, Cik Lina, kira-kira ada uban nggak waktu kita di surga? Enggak lah. Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi uban nggak ada. Kerut ada nggak? Kulitnya berkerut gitu. Nggak ada ya. Mulus semua gitu ya. Ya, ya itu. Nah, itu kondisi kita di surga nanti seperti itu. Ya. Kenapa kita bisa dapat itu gitu? Kita bisa dapat itu semuanya bukan karena perbuatan kita, tapi karena Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kita. Amin. Amin. Ya, sebab itulah kita itu gini. Harus gini bahasa koinya itu kita harus ban-ban kamsia lah sama Tuhan Yesus gitu ya. Itu terjemahannya gimana itu ban-ban kamsia ya sama Tuhan Yesus buat pengorbanannya untuk kita. Harusnya kita nggak bisa diselamat masuk surga, tetapi karena apa yang dilakukan Tuhan Yesus untuk kita jadi bisa gitu dapat kehidupan yang kekal. Nah, ini kebalikannya ya, kebalikannya dari mereka yang nggak percaya Yesus, kebalikannya. Mereka yang nggak percaya Yesus, mereka itu mati. Mati itu hukuman, mati itu sesuatu yang gini, siksaan gitu ya, penderitaan gitu. Jadi kita itu sebab itu nyantai kan. Kalau digampar pipi kiri kasih pipi kanan gitu ya. Kenapa? Ya kita mati masuk surga, masa nggak bisa sih? Beda kan sama mereka kan, mereka hukumnya orang yang nggak kenal Yesus itu hukumnya apa? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Gue bales loh. Turunan 1 nggak bisa, turunan 2 nggak kena, turunan 3 3 nggak kena, turunan 4. Kayak film India kan, makanya film India itu panjang-panjang 3 jam, 4 jam karena yang berbuat dosa kakeknya, buyutnya baru balas dendam gitu loh. Nah, seperti itu orang yang kenal Tuhan tuh begitu. Jadi nafsunya itu tujuannya cuma balas dendam, pengen gitu ya, pengen memuaskan gitu keduniawian. Tetapi kita beda. Ya. Kita beda. Yesus bilang gini, ampunilah orang yang berbuat jahat kepada kamu. Berbuatlah baik kepada semua orang. Ya, luar biasa ya. Sebisa-bisanya kita itu harus mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang. Kita rugi nggak apa-apa. Yang penting semuanya damai. Nah, itu asik gitu. Kita nanti kalau belajar terus, kita nanti bisa gitu. Ya udah, saya menderita dikit nggak apa-apalah. Yang penting damai. Gitu ya.
Itu luar biasa. Kalau kita udah sampai ke situ, udah oke, kita murid Yesus tuh, gitu loh. Kita murid Yesus. Ada orang dunia kan yang nggak kenal Tuhan apa? Nggak mau rugi, nggak mau ngalah, nggak mau menderita, ya kan? Pokoknya serba nggak mau aja, ya kan? Semuanya harus saya harus dapat, saya harus menang, saya harus kuat, saya itu terus. Di dalam Kristen nggak begitu. Kenapa? Yesus sudah lakukan untuk kita semua. Kita sabar aja. Ya, itu Stefanus waktu dirajam batu. Tadi sebelum mulai ini Pak David bicara Stefanus, ya kan. Jadi Stefanus waktu dirajam batu, bayangin saudara, Cik Lina gitu ya. Seumpama nih preman Tanah Abang dilemparin batu, mereka teriaknya apa? Kata-kata kotor kan, wah gitu ya, wah apa. Itu kosakata kotor itu keluar semua ratusan, hujat, wah gitu ya. Tetapi Stefanus waktu dirajam batu, wih asik banget loh. Stefanus itu bukan manusia setengah dewa, itu kayak kita itu makan pecel lele juga. Tapi waktu dirajam batu dia bilang gini, Tuhan ampuni kesalahan mereka nggak ngerti yang mereka perbuat. Wah, waktu Stefanus ngomong gitu, Stefanus ngelihat surga terbuka. Wis, mantap. Ya. Jadi waktu kita menderita itu dirajam orang, dijelekin orang, dianiaya orang, kita harus bisa gini, Tuhan ampuni dia. Dia belum kenal kamu sih. Makanya apa yang dilakukan itu jahat. Gitu loh. Jadi kalau kita bisa berbuat lebih baik dari mereka, ya karena kita udah kenal Yesus saja. Kalau kita nggak kenal Yesus, jangan-jangan kita lebih gila dari mereka. Sebab itu kita harus bisa ampuni mereka. Jadi praktis begitu ya. Kita kalau kenal Yesus itu praktis saja gitu ya. Kita nggak nuntut orang berbuat baik, tetapi kita berusaha untuk lebih baik dari semua orang. Amin. Itulah kalau kita kenal Yesus itu seperti itu hukumnya. Saya mau tambahin dikit soal bait. Oh silakan. Jadi itu bait suci Salomo ya Pak David yang terakhir diruntuhin ya. Betul ya Pak David ya? Nehemia Pak, yang sendal pembuangan. Nah, jadi nanti yang hitungan nanti untuk antikris tampil bait suci keberapa Pak? Itu nggak ditulis itu Pak, itu mungkin itu mah bukan bait suci Allah Pak, mungkin bait suci antikris itu kali. Nah, karena dia akan bertahta di dalam bait suci sana. Gini, jadi ini untuk pengetahuan bahwa memang nanti tetap ada harapan orang Israel menjadikan bait Allah, ya kan? Tetapi ternyata yang tampil adalah antikris. Betul ya. Nah, satu hari saya ke Institut Bait Allah di Yerusalem. Mereka itu sebetulnya sudah siap segala sesuatunya. Tinggal lahannya itu yang menjadi sengketa. Karena Dome of the Rock, kubah emas itu kan memang lokasi bait Allah sebetulnya. Tembok ratapan itu belakang dari bait suci. Belakang sisa reruntuhan bait suci itu tembok ratapan. Jadi itu kan dia menghadap ke timur. Nah, tembok ratapan itu belakangnya ruang maha suci, berarti menghadap ke barat. Nah, singkat ceritanya di Institut Bait Suci itu ada cerita yang cukup menarik. Karena waktu itu sama grup rombongan orang Papua ya. Papua kan ya tahu sendiri ya, hitam-hitam. Ya mohon maaf gitu ya. Ya dari penampilan tuh menurut orang tuh nggak meyakinkan. Tapi dolar mereka itu nggak ada serinya. Dan yang luar biasa ya mereka kalau belanja tuh gila. Nah, waktu masuk di Institut Bait Allah, mereka ditanya sama pengurusnya, dari mana ini? Afrika atau dari mana? Indonesia. Indonesia kok ada yang hitam? Ya Papua. Waktu nyebut Papua mereka kaget. Mereka wow. Dia langsung sebut nama Freeport. Freeport itu emasnya Papua. Ya kan? Yang dia bilang gini, wow, ternyata kalian udah datang ya. Karena semua perabotan bait Allah nanti yang akan didirikan oleh Israel, itu emasnya semua ternyata dari Freeport, dari Indonesia, dari Papua. Nah, jadi perabotan yang bait Allah itu emas rata-ratanya. Rata-rata itu emas. Dan itu yang membuat kita itu sebetulnya apa ya?
orang Papua itu senang banget gitu dengan Israel, dan mereka merasa bagian dari keturunan Ibrani Abraham lah. Mereka pokoknya merasa pokoknya saya Israel rohani lah. Nah, yang saya mau sampaikan begini, Bait Allah tetap ada pada nanti akan didirikan, tetapi kan antikris yang hadir. Karena mereka nunggu Mesiasnya ternyata kan ya Mesias itu yang palsu muncul duluan antikris. Kalau kita kan rapture, kita pengangkatan. Nah, maksud saya Pak David nanti kalau boleh sempat kupas dikit Pak David tentang bait Allah yang ketiga tuh. Ini kan tadi kan bicara bait Allah yang kemarin yang kemah tabernakel sama kemahnya Salomo ya, bait Salomo ya kan, yang di padang gurun sama di Yerusalem, yang di pengembaraan nama itu. Dan yang tadi yang bagus kan adalah Yesus itu yang dengan perjanjian darahnya Yesus yang luar biasanya ya, perjanjian baru. Pak Yos. Ya. Sorry nih, kita kan belajar di sini. Jadi Pak David juga itu juga ya maksud saya gini, kita juga belajar menurut pendapat kita yang benar gitu ya. Menurut saya gini, kita itu orang Kristen nggak ada hubungan sama bait Allah lagi. Putus. Karena hari ini yang dibahas Pak David kan jelas. Yesus itu imam besar kita. Gitu. Masalah Israel mau diriin bait Allah ya terserah dia aja. Tapi itu udah putus dari iman kita. Iman kita Yesus, nggak ada urusan lagi sama bait Allah. Pengorbanan kita udah nggak sapi lagi, udah Yesus. Ibaratnya gini, ngapain kita ngurusin bait Allah? Itu kan proyeknya proyeknya orang Israel. Kita udah nggak ada urusan sama orang Israel. Ya, kita rapture duluan. Kita ada urusannya sama Yesus. Yes. Gitu loh. Maksud saya gini, kita harus fokus sama Yesus, jangan fokus sama bait Allah lah, antikris lah. Kalau nggak diancam-ancam sama antikris, kita nggak mau baca Alkitab. Kalau nggak diancam-ancam sama antikris, kita nggak mau doa pagi loh. Bukan begitu. Kita baca Alkitab, kita doa pagi, semuanya karena kita mau mengenal Yesus, mau menyenangkan hati Yesus. Fokusnya ke situ aja. Sorry Pak Yos ya, jadi jangan gini, kayaknya seperti itu. Menurut pendapat saya sih kita udah ibaratnya itu kata-katanya gini, cerailah sama bait Allah gitu ya. Paling gini Pak, kalau saya kan mewakili gini, biasanya kan kita kalau udah bahas ke tabernakel, bait Salomo, nanti kan pasti muncul yang pertanyaan bait Allah yang ketiga lah, bahasa yang terakhir. Nah itu yang ingin biar kita tahu. Gitu ya, kan. Terserah Pak David. Kalau menurut saya sih gitu. Geser-gesernya, keterangannya seperti apa? Kalau saya kan tadi kita rapture duluan, sebelum antikris nongol kita udah pengangkatan, udah selesai, nggak ngurusin bait Allah. Tapi untuk pengetahuan, untuk keterangan, kalau Pak David bisa sempat, boleh tuh Pak. Jadi orang udah nyambung tabernakel, bait Allahnya Salomo, nah kan bait Allah yang nanti yang antikris akan nongol itu. Sepertinya udah nggak ada urusan sama kita, benar kata Pak. Ya. Pengetahuan. Tapi pengetahuan untuk nambah wawasan ketika ada pertanyaan-pertanyaan itu, kita bisa bantu jawab. Siap. Gitu Pak David. Kan situ profesor nih ceritanya, ya kan? Ya, jangan begitulah. Itu maksudnya, gitu. Nambah wawasan aja Pak David. Kalau saya kan cuma D2 teologi ya. Bapak kan udah S-nya S3 USA. Beda Pak. SD, SMP, SMA. Ya. Aja Pak David. Titip aja. Gitu. Ya, siap Pak. Ya, jadi gitu aja. Jadi kalau kita mau belajar untuk pengertian nggak apa-apa. Cuman kalau menyangkut iman kita udah nggak ada urusan sama bait suci Israel itu. Nggak dibangun juga nggak masalah kok. Jadi saya masih bingung kadang sama orang Kristen yang masih gini, Tuhan bait suci bangun. Saya bingung apa urusannya gitu. Orang iman kita itu udah selesai kita sama Yesus, ngapain masih Tuhan Israel, Tuhan bangun gitu. Allah. Sebenarnya seperti itu. Saya cuma menyampaikan yang gini, yang lugas saja gitu. Seperti itu kebenarannya. Ya Pak David ya. Betul, Pak. Oke yuk kita akhiri ya. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku
kebenaran ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi kita katakan, ku tinggikan, ku tinggikan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Selamanya, selamanya, selamanya kami mau menyembah. Selamanya kami mau percaya. Selamanya ku tinggikan, selamanya, sampai selamanya. Haleluya, haleluya ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Dan Pak Yos akan tutup kita dalam doa. Saya persilahkan. Tuhan Yesus dan Kristus, terima kasih. Kami punya imam besar, imam agung, yang dalam perjanjian baru, yang telah mati menebus dosa-dosa kami, yaitu Yesus Kristus. Dan Engkaulah Tuhan imam besar agung kami di kerajaan surga. Tuhan, kami percaya Engkau yang menyelamatkan hidup kami. Bila hari ini kami percaya iman dan kasih kami kepada Tuhan senantiasa makin bertambah-tambah. Mengasihi Tuhan, kami mau belajar untuk bertumbuh dalam Tuhan kebenaran. Makin hari makin bertambah-tambah karena kami hanya mengasihi Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Terima kasih buat pengajaran hari ini Tuhan. Kami boleh paham Tuhan bahwa sungguh Tuhan kami berharga di mata Tuhan. Kami mulia di mata Tuhan. Kami dikasih Tuhan. Yang percaya Tuhan, Engkau yang menebus kami sedemikian rupa. Bila kami membangun hidup kami bait Allah-Mu Tuhan. Kami ini adalah bait Allah. Kami boleh membangun hidup kami dalam kerohanian di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak David Tuhan yang boleh mengajar, memimpin kami. Berikan hikmat buat dia. Berikan pengertian lebih lagi, bahkan pewahyuan dari Tuhan untuk membimbing kami ke hal-hal kebenaran firman yang dibukakan hari demi hari. Tolong Pak David Tuhan tutup bungkus roh, jiwa, tubuhnya dan kuasa darah Yesus, pekerjaannya, pelayanannya, bahkan keluarganya Engkau berkati dalam nama Yesus. Buat kami semua yang hadir hari ini, kami serahkan semuanya Tuhan, kurang lebih tadi 19 orang. Engkau berkati setiap kami yang hadir, kesetiaan, berikan kami komitmen belajar untuk boleh mengenal akan Tuhan, dan teman-teman kami yang lainnya Kau berkati di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih buat Pak Min, Gembala, buat Herlina, Ciling, Kau berkati yang boleh setia mendampingi kami. Biarlah Tuhan kami bertumbuh bersama-sama. Kami mau GB Tanah Abang terus menjadi dewasa rohani setiap kaminya, untuk kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus, kami berpisah, kami siap menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu di depan Tuhan, kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah, limpah, limpah. Kemenangan demi kemenangan daripada Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat oleh Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan,
Amin. Tuhan Yesus memberkati.